Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang akan kami jelaskan di sini adalah kelangkaan minyak goreng serta hubungannya dengan perang Rusia dan Ukraina. Langsung saja ke pembahasan dari materi kami dari kelompok 4. Pengertian minyak goreng. Minyak goreng adalah minyak yang bersumber dari lemak tumbuhan atau hewan yang dimurnikan dan memiliki bentuk cair dalam suhu kamar dan biasanya digunakan untuk menggoreng konsumsi. Minyak goreng dari tumbuhan biasanya dihasilkan dari tanaman seperti kelapa, biji-bijian, kacang-kacangan, jagung, kedelai, dan kanola. Selanjutnya, kerusakan yang dialami minyak goreng. Minyak goreng biasanya mampu digunakan hingga 3-4 kali penggorengan. Jika digunakan berulang kali, minyak akan berubah warna. Ketika penggorengan diterapkan, ikatan rangkap yang terdapat pada asam lemak tak jenuh akan putus membentuk asam lemak jenuh. Minyak yang sama berat adalah minyak yang benar isinya asam lemak tak jenuh, yang bertambah jumlah dibandingkan dengan kandungan asam lemak jenuhnya. Sudah penggorengan berkali-kali, asam lemak yang terkandung dalam minyak akan menjadi jenuh. Dengan demikian, minyak tersebut bisa dibicarakan telah rusak atau bisa dinamakan minyak jelantah. Penggunaan minyak berkali-kali akan membuat ikatan rangkap minyak teroksidasi membentuk gugus peroksida dan monomer siklik. Minyak yang seperti ini dibicarakan telah rusak dan berbahaya untuk kesehatan. Suhu yang makin tinggi dan makin lama pemanasan, kadar asam lemak jenuh akan makin naik. Minyak nabati dengan kadar asam lemak jenuh yang tinggi akan menyebabkan konsumsi yang digoreng dijadikan berbahaya untuk kesehatan. Selain karena penggorengan berkali-kali, minyak bisa dijadikan rusak karena penyimpanan yang salah dalam jangka waktu tertentu, sehingga ikatan trigliserida pecah dijadikan gliserol dan asam lemak lepas sama sekali. Kebijakan pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri, pemerintah Indonesia memperagakan campur tangan dalam beragam bentuk kebijakan. Kebijakan pemerintah ini bertumpu pada 3 instrumen. Yang pertama adalah alokasi bahan baku untuk pasar domestik. Yang kedua, operasi pasar. Dan yang ketiga, penetapan pajak ekspor. Beberapa subsistem agribisnis di Indonesia terdapat 2. Yang pertama adalah CCO atau biasa disebut dengan crude coconut oil, merupakan sektor produksi kelapa. Yang kedua, TBS atau tandan buah segar. Sektor ini memproduksi kelapa sawit atau bahan bakunya adalah crude palm oil CPO. Pada 1 Februari 2022 lalu, pemerintah telah menetapkan minyak goreng curah Rp11.500 per liternya, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liternya. Minyak goreng ada barangnya, baik curah maupun kemasan, bahkan pada daerah tertentu. Orang juga kesulitan mencari ketersediaan minyak goreng, baik yang murah maupun mahal. Di jaringan money market, sejak beberapa pekan terakhir, sangat sulit menemukan minyak goreng program pemerintah. Bahkan, rak yang biasanya menampung minyak goreng, ini lebih sering kosong. Minyak goreng program pemerintah juga sukar didapatkan di pedagang pasar tradisional, termasuk warung-warung atau kios-kios kecil di sekitar pemukiman. Ombudsman RI membeberkan dugaan penyebab minyak goreng langka di pasaran. Dugaan tersebut berdasarkan hasil analisa dan investigasi penyebab kelangkaan komoditas tersebut. Dugaan pertama, ada perbedaan data kebutuhan minyak goreng di dalam negeri atau Domestic Market Obligation atau DMO yang dilaporkan dengan realisasinya. Harga minyak goreng kemasan sesuai keekonomian. Sebelumnya, Kementerian Perdagangan mengklaim berhasil mendistribusikan minyak goreng curah dan kemasan sebanyak 415.787 ton ke masyarakat.
Distribusi minyak itu melebihi perkiraan kebutuhan konsumsi minyak goreng 1 bulan yang hanya mencapai 327.321 ton. Namun kenyataannya, minyak goreng masih langka di pasaran. Hal tersebut bisa saja terjadi karena perbedaan data DMO dengan realisasinya. Pemerintah naikkan harga eceran tertinggi minyak goreng curah ke Rp14.000 per liter. Kedua, Ombudsman menduga kelangkaan minyak goreng terjadi karena pelaksanaan DMO tersebut tanpa diikuti dengan pemasaran antara eksportir crude palm oil atau CPO atau olahannya dengan produsen minyak goreng. Selain itu, tidak semua produsen minyak goreng mendapat CPO DMO dengan harga Domestic Market Obligation atau DPO. Tidak semua produsen minyak goreng berorientasi ekspor, sehingga kapasitas produksi minyak goreng diduga mengalami penurunan untuk menghindari kerugian. Ketiga, panik beli atau panik buying juga masih terjadi. Keempat, rumah tangga atau pelaku usaha UMKM meningkatkan stok minyak goreng sebagai respon terhadap belum adanya jaminan ketersediaan minyak goreng, terlebih lagi menghadapi puasa dan hari raya. Kelima, munculnya spekulan yang memanfaatkan kondisi disparitas harga yang sangat besar antara harga eceran tertinggi dengan harga di pasar tradisional yang sulit untuk diintervensi. Terakhir, kelangkaan minyak goreng diduga terjadi karena gagalnya fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Fungsi pengawasan tidak akan berhasil diterapkan ketika disparitas harga terjadi dengan gap yang sangat besar. Melihat kondisi tersebut, Ombudsman juga memiliki rekomendasi agar kelangkaan tersebut bisa teratasi, seperti menghilangkan disparitas antara harga DPO, head, dan harga pasar. Sesaat pedagang beli mie goreng 28.000 di minimarket dijual 35.000. Sebagai gantinya, penetapan harga bisa dikembalikan pada mekanisme pasar dengan tetap memberlakukan DMO untuk menjamin ketersediaan minyak goreng. Adapun opsi yang bisa diambil adalah melepas aturan head untuk minyak goreng kemasan sederhana dan premium yang saat ini masing-masing seharga 13.500 dan 14.000 per liter. Agar tidak membebankan APBN untuk keperluan BLT, pemerintah dapat meningkatkan pajak dan levy ekspor produk turunan CPO seperti RBD, palm. Hasil riset yang dilakukan Ombudsman selama kurun waktu Februari-Maret 2022 menemukan kebutuhan pasar terhadap penetapan head minyak goreng semakin meningkat. Riset yang dilakukan pada 274 pasar di seluruh Indonesia ini mencatat kepatuhan pasar modern pada 22 Februari hanya 69,85%, namun pada 14 Maret meningkatkan menjadi 78,94%. Adapun retail tradisional dari 54,14% menjadi 74,19%, sedangkan di retail tradisional dari 10,19% menjadi 16,67%. Namun kondisi terbalik pada pasar tradisional sebagai pasar paling banyak konsumen. Ternyata kepatuhannya terhadap head malah menurun dari sebelumnya 12,82% menjadi 4,25%. Kelangkaan minyak goreng imbas perang Rusia dan Ukraina. Kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng terjadi di Indonesia sejak 6 bulan lalu. Namun saat ini kondisi serupa juga dialami di negara Eropa Barat seperti Jerman dan Belanda. Penyebab melonjaknya harga minyak goreng di pasaran saat ini dipicu oleh perang antara Rusia dan Ukraina, sehingga diharapkan masyarakat bisa maklum dengan kondisi harga pasar saat ini. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin menginvasi Ukraina menyebabkan ketidakpastian dan lonjakan harga minyak. Semua orang dapat melihat dampaknya pada kenaikan harga bensin yang segera datang. Putin dapat memeras berat dengan menahan perekonomian barat sebagai tebusan selaku produsen minyak mentah.
kedua terbesar di dunia. Minyak mentah dari Rusia telah menjadi konsumen dari negara-negara besar dunia. Alhasil, dampak dari embargo tersebut akan memicu kekhawatiran berkurangnya cadangan minyak mentah. Upaya yang dilakukan untuk menangani kelangkaan minyak goreng. Sejumlah strategi memang telah dikeluarkan Kementerian Perdagangan Kemedang untuk mengatasi masalah minyak goreng itu, mulai dari memperlakukan kewajiban pemenuhan dalam negeri DMO, kewajiban harga dalam negeri DPO, menetapkan eceran tertinggi HET hingga melontarkan triliunan rupiah untuk minyak goreng. Menteri Perdagangan M. Lutfi mengklaim kebijakan yang ia keluarkan seharusnya bisa membuat pasokan minyak goreng melimpah. Namun ternyata justru gagal, membuat hasil minyak goreng tetap langka dan mahal. Melihat masalah minyak goreng tak teratasi itu, setidaknya ada 3 hal yang harus diupayakan oleh pemerintah. Dengan penerapan 3 hal tersebut, diharapkan kelangkaan minyak goreng dalam negeri bisa teratasi. Menaikkan pajak ekspor minyak goreng. Harga minyak goreng dunia mengalami kenaikan dari yang awal di harga 1.100 menjadi 1.340 dolar. Untuk itu, pemerintah perlu menyeimbangkan kebutuhan dalam negeri dan luar negeri, hingga minyak luar negeri saat ini memang cukup menjanjikan. Namun apabila dirasa kurang efektif dalam mendorong kebutuhan pasar dalam negeri, pemerintah dapat menerapkan pajak ekspor minyak goreng menjadi lebih tinggi. Dengan begitu, pemerintah dapat memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri tercukupi. Kebijakan perdagangan juga bisa dilakukan pemerintah dengan turunkan kebijakan ekspor. Apabila kebutuhan dalam negeri masih kurang, maka pemerintah bisa menaikkan pajak ekspor sehingga mengurangi motivasi produsen domestik untuk mengekspor minyak ke luar negeri karena pajak tinggi. Sebaliknya, jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, pemerintah bisa menurunkan pajak ekspor. Hal tersebut akan mendorong produsen melakukan ekspor ke luar negeri sehingga tidak ada yang menumpuk di gudang. Semua CPO, crude palm oil red yang diproduksi juga bisa terjual baik di dalam atau di luar negeri. Relaksasi kebijakan biodiesel 30%. D30 kedua, pemerintah dapat melakukan relaksasi atau pengurangan kewajiban produsen untuk memenuhi kebutuhan biodiesel 30%. Persentase di biodiesel bisa dikurang menjadi 20% selama masa yang gejolak kelangkaan minyak goreng terjadi. Jika dirasa masih cukup tinggi, bisa diturunkan lagi sampai 15%. Melakukan operasi pasar. Dalam jangka pendek, pemerintah bisa melakukan operasi pasar. Misalnya dengan melacak produsen harus memiliki kewajiban untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan ekspor. Pemerintah harus memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat. Misalnya menerapkan kebijakan 20-30% dari produksi harus dipasarkan dalam negeri. Efektivitas kebijakan tersebut lebih terasa jika intervensi dan sektor hulu lebih utamakan daripada sektor hilir. Operasi pasar terbuka yang dilakukan pemerintah di sektor hilir dengan menjual minyak goreng dengan harga murah dinilai kurang efektif. Selama pasokan minyak goreng di pasar dan negeri masih kurang, hal itu akan terjadi kelangkaan dan harga minyak akan naik. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili anggota kelompok 4 lainnya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila dalam presentasi kali ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.